Ya, selamat sore saudara-saudara mahasiswa. Kita bertemu kali ini untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya bagaimana menentukan proporsi kelompok atas dan kelompok bawah ya. Kemarin ada yang bertanya demikian. Jadi dia bertanya nilai ini, nilai 0,71 ini dan seterusnya ini didapat dari mana? Ya ini proporsi kelompok atas. Nah, dia juga bertanya, lalu proporsi kelompok bawah ini dapat dari mana yang ini, yang di bawah ini? Yang nilai ini 0,71, 0,42 dan seterusnya ini didapat dari mana? Tolong Anda perhatikan bahwa di dalam tabel sebelumnya itu, ini tabel yang ini, kita buatkan dulu daftar nilai bukan daftar nilai, tapi nilai yang diperoleh siswa dalam satu kelas, karena ini kita hitung satu kelas. Katakanlah dalam satu kelas ini ada 25 orang. Nah, kita urutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Jadi, nama-nama siswa di sini bukan berdasarkan absen atau nama yang ada di kelas itu, bukan, tetapi urutan nama ini berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh sampai ke nilai yang terendah. Jadi, bisa saja tadinya misalnya Marianus ini mungkin namanya, atau Antonius karena huruf A. Antonius ini mungkin nomor 1 di dalam absen, tetapi ternyata dia di nomor 5 karena dia mendapat nilai angka 8, ya, sama dengan Ruben. Nah, Yakomina misalnya yang tadi di akhir, ternyata dia namanya di nomor 1 karena dia mendapatkan nilai 9 dan seterusnya. Jadi nama-nama ini kita urutkan dari yang tertinggi sampai ke terendah. Nah, di situ dijelaskan mengapa hanya 7 orang saja dari kelompok atas dan kelompok bawah juga 7 orang. Ketentuannya ialah, ini ada ketentuannya, bahwa kita ambil berapa persen? Kita ambil 27%, ini ada ketentuannya. Kita ambil 27% dari 25 siswa. Jadi 27% dari 25 adalah 6,75. Jadi karena angka desimalnya ini sudah di atas 5, maka kita bulatkan 7 ya. Karena tidak ada orang, tidak ada mahasiswa 6,75. Kita harus bulatkan ke atas 7 karena memang 6,75. Nah, dengan demikian kita mengambil dari kelompok atas, nilai tertinggi kelompok atas itu 7 orang, nilai terendah kelompok bawah 7 orang. Nah, dengan demikian kita dapat tabel seperti ini. Nah, ini kita dapat tabelnya, ini perhatikan, kita dapat tabelnya seperti ini. Jadi ternyata dari kelompok atas Yakomina sampai Welmince ini. Yakomina sampai Welmince, kita urutkan dari nilai tertinggi. 7 orang saja karena 27%. Nah, yang di bawah juga kita ambil dari nomor 25 ke atas. Jadi kelompok bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari nomor 25 sampai 19 karena nilai terendah kan? Anda sudah bisa paham kan? Jadi kelompok atas 7 orang dari nilai tertinggi kelompok atas, nilai terendah kelompok bawah. Ya? Nah, kemarin yang ditanyakan itu Pak dapat 0,71, 0,84 dan seterusnya dari mana Pak? Ya, kita lihat. Ya. Di sini Anda perhatikan sebelumnya ini di tabel yang sebelumnya. Ini ada angka 1 1110 dan sebagainya. Ini adalah nomor soal. Ini nama siswa. Yang 1 itu berarti dia jawaban benar. Kalau 0 itu berarti dia jawabannya salah. Oke, kita perhatikan. Berarti kalau kita lihat pertanyaannya, proporsi kelompok atas dapat dari mana, Pak? Berarti yang jumlah jawaban benarnya 5 dibagi dengan jumlah siswa. 5 dibagi 7. Anda perhatikan. Anda hitung.
Coba masing-masing hitung. 5 dibagi 7 dapatnya 0,71 sekian-sekian. Tapi kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi 0,71. Sama juga 6. 6 dibagi 7 dapat ini. 0,84. 86 maksudnya. Jadi, proporsi kelompok atas itu didapat dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa. Nah, dengan demikian, kalau kelompok bawah pun demikian. Jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa. Misalnya ini 3. Jumlah benar kan 3. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu 1, 2, 3. Yang dikasih angka 1 ini. 3. Nah, 3 dibagi 7 kan 0,42. Jadi, pH kelompok bawah didapat dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa kelompok bawah. Kalau pH kelompok atas adalah jumlah jawaban benar untuk butir itu dibagi dengan jumlah siswa kelompok atas. Bisa paham ya? Nah, sehingga kita menghitungnya berdasarkan rumus. Ya, kita lihat berdasarkan rumus. Itu berarti kita coba lihat yang penjelasannya di bawah. Itu pakai rumus apa? Anda perhatikan rumusnya. Anda perhatikan rumus. Ya. Rumusnya kan ini. Ini untuk ini Anda perhatikan. Nah, tingkat kesukaran adalah P. Itu P sama dengan pH ditambah PL dibagi 2. P itu tingkat kesukaran. pH itu proporsi kelompok atas. PL itu proporsi kelompok bawah. Ya. Jadi pH tambah PL dibagi 2. Oke, jadi ini Anda perhatikan, kita langsung lihat di sini. Ya. Anda perhatikan. Nah, untuk butir nomor 1, ya, butir nomor 1 atau soal nomor 1 yang dijawab siswa itu, untuk butir nomor 1, pH-nya 0,71. PL-nya 0,71 dibagi 2 ya tetap 0,71. Lalu kita lihat di taraf kesukarannya. Mohon maaf ya. Ini taraf kesukarannya sedang karena kita lihat ke kriteria, Anda perhatikan. 0,71 berada di mana? Di sini kan. P lebih dari 0,25 atau P kurang dari atau sama dengan 0,75 itu tingkat kesukarannya sedang. Kita lihat, benarkah itu? Ini. Nah, ternyata soal nomor 1 tingkat kesukarannya sedang. Ini. Oke. Demikian seterusnya. Kita hitung pH tambah PL dibagi 2. Ya, seperti ini. Soal nomor 2, untuk butir nomor 2, pH-nya adalah 0,86 ditambah PL-nya 0,42 dibagi 2 dapat 0,64. Ya, taraf kesukarannya sedang. Oke? Anda bisa paham ya? Jadi Anda yang bertanya itu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Anda perhatikan. Ya, ini. Oke, jadi dapat ini dari mana? Jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa. Jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa, ini hasilnya. Oke? Ya, itu untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal. Oke, sekarang kita berpindah ke apa itu? Daya beda atau daya pembeda. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, daya pembeda rumusnya adalah D sama dengan pH kurang PL. Nah, jadi data yang tadi di tingkat kesukaran ini, data yang ini kita pakai aja. Karena untuk tingkat kesukaran pH tambah PL bagi 2. Tapi untuk daya beda ini, untuk daya beda adalah ya D sama dengan pH kurang PL. Nah, di sini untuk butir 1 misalnya, untuk butir 1, maaf ini kameranya goyang-goyang. Ini. Untuk butir 1, tingkat kesukarannya itu dilambangkan dengan D. D sama dengan pH-nya berapa? 0,71. Ini.
0,71 kan tadi pH-nya 0,71 untuk butir 1 ya. Dikurangi 0,71 karena PL-nya 0,71 ya, berarti sama dengan 0. Berarti kita lihat ada kriteria di atas. Nah, kalau D kurang dari atau sama dengan 0,20, daya bedanya jelek. Berarti untuk butir 1 daya bedanya tidak bagus. Nah, untuk butir 2 kita lihat pH-nya berapa? Lihat di yang tadi, data yang tadi. Ini kita lihat data yang tadi untuk butir nomor 2. Ya, untuk butir nomor 2 ini 0,86 dikurangi 0,42. Ini 0,86 dikurangi 0,42. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk butir 2 D sama dengan 0,86 dikurangi 0,42 didapatnya 0,44. Kita lihat kriteria 0,44 berada di mana? Ini kan? Kalau D kurang dari 0,230 atau lebih dari ya. D lebih dari 0,30 atau D kurang dari atau sama dengan 0,40 itu butir soalnya baik. Ternyata 0,44 ya kan? Nah, oke. Itu berarti baik. Oke. Nanti Anda perhatikan saja di kriteria ya. Nah, mungkin saya ada salah hitung di sini, nanti Anda perhatikan. Oh, ternyata ini baik atau sangat baik, nanti Anda perhatikan. Ya. Jadi intinya dari mana kita dapatkan ini kan sudah. Dari mana mendapatkan proporsi kelompok atas, dari mana kita dapatkan proporsi kelompok bawah sudah. Kalau untuk daya beda, D sama dengan pH kurang PL. Ya, kalau untuk tingkat kesukaran adalah, Anda perhatikan, kalau tingkat kesukaran adalah didapatkan dari, apa itu? Anda perhatikan, P sama dengan pH tambah PL dibagi 2. Ya. Lalu kita lihat di tabel. Oh, ini kalau misalnya hasilnya sekian, taraf kesukarannya mana? Sedang, tinggi, atau kategorinya sukar, sedang, atau mudah. Oke, saudara-saudara bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kalau sudah paham, kita pindah ke materi yang berikut, yaitu efektivitas pengecoh. Ya, sebelah kita geser ini alat ini yang pakai kaki ini, kita geser. Anda perhatikan. Nah, ini saya setel dulu biar Anda bisa lihat dengan baik. Oke, Anda perhatikan. Nah, karena ini mau melihat pengecoh, maka setiap butir soal itu kan ada pilihan gandanya. Opsinya A, B, C, D misalnya. Kalau untuk SMA mungkin sampai E ya. Tapi ini saya kasih contoh sampai D. Jadi setiap option itu kan ada kunci jawaban. Ya, misalnya optionnya apa, lalu kunci jawabannya apa. Misalnya di sini ada 4 option soal nomor 1. Soal nomor 1 kunci jawabannya adalah yang dikasih bintang itu berarti B. Soal nomor 2, kunci jawabannya C. Soal nomor 3, kunci jawabannya A. Nah, A yang kunci jawaban itu bukan pengecoh. Yang option yang lain itulah yang disebut pengecoh. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Sama juga kita urutkan jawaban ini dari yang paling tertinggi. Ini kebetulan soalnya ada 25. Siswa ada 31. Ini soalnya ada 25. Ini mana? Ini ya. Soal ada 25. 25 soal. Ya, Anda perhatikan ini ada 25 soal. Ada 25 soal dengan pilihannya A, B, C, D. Nah, kita urutkan dari yang paling tertinggi. Yang jawaban yang paling benar ini ada 20, 18, 17 terus sampai di bawah. Oke? Jadi, kita urutkan seperti yang tadi. Dari yang paling tertinggi sampai
ke paling rendah. Oke? Mohon maaf ada gangguan sedikit, tapi Anda mohon bersabar karena ini alatnya harus dipindah-pindah terus. Ya. Ini alatnya harus pindah-pindah supaya Anda bisa pelajari dengan baik. Mohon maaf agak gangguan teknis. Ini ada gangguan teknis, mohon maaf saudara-saudara. Saya buat dulu yang baik. Oke, sekarang kita lanjut. Ini, Anda perhatikan. Ini untuk efektivitas pengecoh ya. Oke. Anda perhatikan. Kita urutkan sama dengan yang tadi kita urutkan dari nilai yang tertinggi. Karena ini jumlah siswanya 25, jumlah soal 25, jumlah siswa ada 37. Oke. Nah, kita ambil berapa persen ya? 27% lagi. Kelompok atas yang saya kasih warna ini, kelompok atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 27% dari 31. Di bawah juga 8. Hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kelompok atas, 8 kelompok bawah. Kelompok tengah ini, yang warna putih ini, kelompok tengah ini tidak pernah dihitung. Ya, lalu kita lihat. Nah, untuk butir nomor 1, misalnya ini, butir nomor 1, butir 1 untuk option A. Option A berapa orang yang pilih? 1, 2. Berarti kelompok atas jawabannya ada 2. Yang benar ya, hitung yang benar, yang salah tidak boleh dihitung. Kelompok bawah kita lihat. 1 ini ya, berarti kelompok bawahnya adalah 1. Nah, ternyata option A tidak baik. TB ini tidak baik. Mengapa tidak baik? Keterangannya sini, ini tidak, TB itu tidak baik, B itu baik. Tidak baik sebab apa? Kriterianya adalah nih, pengecoh yang baik adalah pengecoh yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah pemilih kelompok atas harus lebih sedikit dari kelompok bawah. Kriteria 1 saja, option A tidak memenuhi syarat. Karena kelompok atas lebih banyak. 2 dan 1 mana yang lebih banyak? Ya kan 2. Kelompok atas kan yang memilih 2, kelompok bawah 1. Seharusnya kelompok atas harus lebih sedikit. Kenyataannya kelompok bawah yang sedikit. Berarti option A pada soal nomor 1 sebagai pengecoh dia tidak baik. Oke? Kita lihat untuk option D misalnya, kan option C juga tidak baik. Option D mengapa baik? Anda perhatikan untuk option D soal nomor 1 kelompok atas tidak ada yang memilih. Berarti kita lihat 0. Kelompok bawah ternyata ada yang memilih 1. Berarti ini baik. Mengapa? Ketentuannya pemilih kelompok atas harus lebih sedikit dari kelompok bawah. 0 dan 1 mana yang sedikit? Ya, tentunya 0. Iya kan? Jadi untuk menghitung itu kita hitung dulu per option. Soal nomor 1 misalnya ada 4 option, yang dicari pengecohnya 3 karena yang 1 adalah kunci jawaban. Kunci jawaban tentu bukan pengecoh. Oke, jadi yang lain itu pengecoh untuk mengecoh atau mengelabui atau untuk mempengaruhi. Nah, pembaca atau siswa sebagai orang yang mengerjakan soal.
Ya, jadi Anda bisa paham ya. Nanti seterusnya kita hitung sampai di sana. Karena ini hitungnya per soal per option. Karena pengecoh itu per option. Jadi kalau optionnya ada sampai 5 berarti misalnya A, B, C, D, E berarti salah satunya sebagai kunci jawaban, 4-nya sebagai pengecoh. Jadi pengecohnya itu. Nah, dihitung dulu, ditentukan dulu. Oh, kalau untuk soal nomor 1, option A, si Lavin Smatinahoro misalnya, dia memilih atau tidak. Kalau dia tidak memilih berarti dikasih 0. Kalau dia pilih option itu dikasih 1. Ya, kalau option itu dipilih dikasih angka 1. Kalau optionnya tidak dipilih, dia kasih angka 0, lalu dihitung. Ya, 0 itu berarti dia tidak memilih, 111 itu berarti dia memilih. Oke? Lalu kita hitung. Oh, kalau misalnya option C misalnya, ternyata tidak ada yang memilih kelompok atas. Lihat di bawah. Ini 0. Oke? Kelompok bawah juga tidak ada yang memilih. 0 berarti tidak baik. Ketentuannya kelompok atas harus lebih sedikit dari kelompok bawah. Kalau 0 berarti seimbang, berarti tidak baik. Berarti pengecoh itu tidak baik. Jadi dari soal nomor 1, option A itu sebagai pengecoh tidak baik. Option C sebagai pengecoh juga tidak baik. Yang baik hanya option D karena kelompok atas lebih sedikit dari kelompok bawah. Nah, lalu Anda hitung semuanya. Anda hitung dari soal nomor 1 sampai soal nomor sekian. Nah, kalau untuk menghitung pengecoh ini pekerjaannya agak berat. Sebab menghitungnya bukan per soal, tapi per option per soal. Jadi, pasti membutuhkan lembaran yang sangat panjang untuk menghitung. Ya? Oke, saya kira Anda bisa pahami itu. Yang penting Anda tahu bagaimana menghitung tingkat kesukaran yang tadi sudah. Oke, kita pelajari yang ini. Kita pelajari juga tentang daya pembeda sudah, ya. Kemudian tentang pengecoh. Jadi jawab pertanyaan mahasiswa sudah terjawab ya. Bagaimana menentukan proporsi kelompok atas? Bagaimana menentukan proporsi kelompok bawah sudah kan? Proporsi kelompok atas didapat dari siapa bisa? Jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa kelompok atas. Proporsi kelompok bawah ini seharusnya PL bukan PH ya. Ini harusnya PL. Ini PL, salah ini. Ini PL. Proporsi kelompok bawah didapat dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswa. Jumlah siswa bukan 25. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 25 saya urutkan dari bawah supaya Anda tahu bahwa oh ini siswa yang terakhir naik ke atas. Ini bukan jumlah siswa 25. Jumlah siswa tetap 7. Ya, karena 27% dari 25, ya. Oke. Sementara untuk ini menggunakan data yang lama, data yang sama pada tingkat kesukaran. Jadi setelah mendapatkan proporsi kelompok atas, ya ini sudah mendapatkan proporsi kelompok bawah, tinggal Anda masukkan ke rumus. P sama dengan PH tambah PL dibagi 2. PH-nya adalah 0,71. PL-nya 0,71 dibagi 2 tetap 0,71. Sementara untuk daya beda, rumusnya adalah, siapa yang masih ingat? Rumusnya adalah D sama dengan PH kurang PL. Oke? D sama dengan PH kurang PL. Jadi data untuk tingkat atau daya beda ini, datanya dapat dari sini. Jadi sekali pakai ini pakai tabel ini untuk tingkat kesukaran, datanya dipakai untuk hitung juga daya beda. Jadi sekali kerja untuk menghitung dua kriteria, yaitu tingkat kesukaran dan menghitung daya beda. Oke? Semoga penjelasan saya ini bisa menambah wawasan bagi saudara-saudara. Jika ada pertanyaan lagi, Anda sampaikan pertanyaan di grup, nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit. Mohon maaf keterlambatan saya untuk membuat video ini karena kesibukan saya dalam beberapa minggu ini. Semoga saudara-saudara tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih.